Kita lanjut tutorial kali ini dengan mengutak-atik lagi file home.php. Nah, jadi file yang baru yang asalnya seperti ini, tampilannya pun masih sangat sederhana. Nah, jadi kita akan membuat file ini menjadi bertemplate responsif atau bertemplate bootstrap. Nah, jadi caranya tinggal kita buka kembali. Kita di sini akan membuat tabel, berarti kita cari di bootstrap ini adalah bootstrap table. Bootstrap table. Mana yang kita cari? Table. Ini bootstrap, benar. Oh, ini table. Nah, kemudian kita tinggal pilih tabel mana yang mau kita pakai. Misal ini yang biasa seperti ini. Ini yang pakai strip. Kemudian ini yang border, yang ada garis tepinya, ini lengkap semua garisnya. Ini yang hopper, ini kalau kita arahkan dia akan ada stripnya. Kemudian ini yang dark, kita pakai yang darknya ini. Oh ya, oke, kita pakai yang ini, kita try. Kemudian kita copy yang oh ya, kita buat dulu filenya sudah ada, berarti oke, kita copy ini semuanya. Oke, kita copy semua, Ctrl A saja, Ctrl A, copy, salin. Kemudian kita pastekan di sini. Kita coba paste biasa dulu. Oke, ini container, oke, viewport, oke. Oh ya, ini linknya kita copy dari file login. Nah, ini stylenya tidak perlu, berarti dari ini 322. Nah, dua file ini kita copy, kita letakkan di home, kita ganti yang ini sampai sini, paste. Oke, ini kita coba tab supaya lebih rapi. Nah, kemudian ini alamatnya, ini kan CSS-nya di depan. Ini kita masuk di halaman admin, berarti kita harus ke depan dulu, berarti kita tambahkan titik garis miring. Kemudian sini juga titik-titik garis miring. Oke, selamat datang, logoutnya kita hapus atau kita pindah, kita hapus saja, nantinya kita buat ulang. Ini sampai sini kita hapus. Oke, simpan. Coba kita refresh halaman home-nya. Nah, sip. Oke, mantap. Tapi apakah ada tabel yang lebih bagus lagi? Tidak ada kayaknya lah. Iya, tidak ada lagi, itu aja yang lumayan keren. Oke. Nah, kemudian di sini akan kita letakkan data data mahasiswa atau data siswa. Berarti kita buat tabel baru di sini. Kita cari contoh tabelnya. Oke, kita buat di sini tabel mahasiswa. Berarti di sini kita buat MHS. Kemudian number of field-nya kita buat 6 contohnya saja di sini. Oke, di sini ada ID underscore MHS. Kemudian integer, biarkan. Kita geser ke kanan, sama seperti admin kemarin, kita buat primary dan auto increment. Kemudian nm MHS. Di sini varchar 100. Kemudian npm varchar misalnya 8 saja. Lalu jk atau jenis kelamin, sini varchar 10. Kemudian kelas id underscore kelas, jadi kita nanti terhubung ke tabel kelas. Oke, itu biarkan saja integer. Kemudian terakhir adalah email, kita pakai varchar 100. Simpan. Nah, kita coba langsung sisipkan atau insert contoh datanya, misalnya Andi 080300.
Jenis kelamin laki-laki, ID kelas misalnya 1, emailnya. Oke, kemudian yang kedua, jenis kelamin perempuan, ID kelas 2 misalkan, emailnya. Oke, kita go. Nah, jadi kalau kita browse, ini ada contoh data 2. Nah, kemudian kita buat lagi adalah ID tabel kelas. Kita tabel kelas ini cukup sederhana, yaitu ID kelas dan kelas saja. Berarti sini kelas, number of field-nya ada 2. Go. Di sini adalah ID underscore kelas, integer, indeksnya primary, auto increment sama. Di sini kelas. Sini varchar, kita letakkan di sini 10. Simpan. Nah, kita insert, sisipkan langsung. Di sini misalkan kelas 1A, 1A. Di sini 1B. Go. Oke, kalau kita browse, nah maka ada 1A, 1B. Oke, untuk tabel mahasiswa dan tabel kelas sudah selesai, tinggal kita masukkan datanya ke dalam sini. Kita otak-atik lagi datanya di sini, tabelnya di sini kita coba data mahasiswa. Di sini juga data mahasiswa. Kemudian di sini keterangannya, silahkan mengelola data mahasiswa di bawah ini. Oke, di sini kita akan buat yang pertama, TH-nya adalah nomor. Kemudian yang kedua adalah nama. Yang ketiga adalah NPM. Kita tambah lagi. Yang keempat adalah jenis kelamin. Yang kelima adalah kelas. Yang keenam adalah email. Oke. Bukan email, kelas, email. Oh ya, ada lagi, berarti satu lagi yaitu action. Nah, di sini nanti tombol edit dan hapusnya. Oke, ini contohnya, ini kita hapus saja. Oke, simpan. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini kita copy sebanyak 7 baris juga sama. Satu lagi berarti copy, paste, simpan. Kita coba jalankan hasilnya. Oke, nah isinya saja yang kita rubah lagi. Nah, kita memerlukan di bawah silahkan ini ada tombol tambah data, di sini ada edit, di sini ada hapus, di bawah sini ada logout. Nah, kita coba tambahkan tombol. Berarti sini kita cari button. Nah, saya maunya tombol yang kecil saja untuk edit dan hapus. Nah, ini yang small, BTN SM. Nah, jadi ini kita copy. Hijau, warna hijau adalah sukses, warna oranye adalah warning. Nah, kita cukup ingat warna ini saja, sukses dan warning. Kita paste di bagian sini. Kita enter saja supaya lebih rapi. Paste, ini sukses. Di sini adalah edit. Kemudian copy lagi, paste di bawahnya. Di sini adalah hapus. Ini warning untuk warna oranye tadi lah. Kita tes. Nah, ada edit, ada hapus, oke. Kemudian di atas ini ada tombol tambah data. Kita pakai yang primary ini saja, yang agak lebih besar. Berarti di bawah silahkan.
paste. Ini tambah data. Oke, kita lihat hasilnya. Terlalu mepet, berarti kita boleh tambahkan P. Sini ada P, di belakang ada P penutup. Oke, simpan, coba tes lagi. Oke, mantap. Di bawah ini tombol logout, kita pakai warna ini enggak, atau secondary saja. Secondary di bawah tabel paste. Berarti ini boleh kita letakkan juga P, kemudian P penutup. Ini logout. Oke, simpan, kita refresh hasilnya seperti apa. Oke, sip. Nah, berarti tinggal kita tambahkan link untuk setiap tombol ini. Oke, yang pertama adalah tombol button. Ini kita tambahkan A huruf tambah titik PHP. Berarti di sini juga kita tambahkan A penutupnya. Oke, ini berarti kalau kita klik tambah data, maka dia menuju ke tambah titik PHP. Kemudian edit di sini juga kita copy saja yang ini A hurufnya sampai sini. Di depan ini, kemudian di depan ini, kemudian di sini penutupnya setelah button. Di sini adalah edit. Di sini adalah hapus. Oke, paling bawah ini juga sama. Kita tambahkan huruf logout. Tapi titik-titik garis miring logout karena di luar letaknya. Ini juga sama, garis miring. Simpan. Kita tes. Logout. Nah, maka berhasil logout. Oke. Admin. Selamat datang admin. Oke. Nah, kita akan mengutak-atik tabel ini. Caranya yang pertama kita akan membuat fungsi untuk memanggil session. Jadi ini sudah ada start session, kemudian kita panggil namanya selamat datang data mahasiswa. Nah, di sini selamat datang. Nah, di sini kita panggil namanya koma. Oke. Nah, sini kita kasih bold. Nah, di sini akan kita masukkan PHP echo $_session nama. Oke, coba kita refresh halamannya, apakah keluar nama kita? Iya, selamat datang Andi, silakan mau. Oke, berarti keluar nama kita sudah. Tinggal kita memasukkan data di tabel yang ini. Jadi caranya adalah kita harus membuat tampil data $tampil misalkan sama dengan mysql_query buka kurung tutup kurung, kemudian kita beri tanda petik di sini, kemudian jangan lupa titik koma paling belakang. Nah, di sini kita akan memasukkan SQL query-nya. Nah, sebelumnya di sini kita masukkan lagi koneksi kita, mana koneksi ini $conf. Berarti kita kembali ke sini, kita letakkan sini $conf, koma. Nah, di sini query SQL-nya select from. Datanya, tabelnya adalah tabel, kita lihat dulu tabelnya ada tabel MHS, koma, karena ada kelasnya. Nanti kita coba yang MHS dulu. Oke, select from MHS, simpan. Nah, kemudian
kita coba panggil datanya dengan cara di bawah sini kita tambahkan di tr di atas ini. Nah, di sini akan kita tambahkan kode PHP. Oke. Kemudian di sini akan kita buat $while aja langsung. Jadi memanggil data supaya perulangan. While, kemudian buka kurung tutup kurung enter. Nah, di dalam while ini kita buat $R atau memanggil, ini terserah kita mau apa aja, sama dengan kita tanpa spasi saja, sama dengan MySQL fetch array untuk memanggil data dalam kurung $tampil. Mana $tampil? Nah, ini kita copy, kita masukkan di sini $tampil. Oke. Kemudian di sini echo tanda petik 2. Nah, oke. Kemudian di sini kita boleh panggil $NO nomor kan. Kemudian di sini juga kita panggil $R buka kurung tutup kurung nama. Nah, jadi seperti itu. Ini kita copy saja. $nama. Kemudian bukan nama sih sebenarnya, di sini kita lihat filenya MHS $nm_MHS. Nah, kemudian npm itu tetap npm. Kemudian apa lagi, JK jenis kelamin kan. Kemudian apalagi kelas, ID underscore kelas. Kemudian yang terakhir adalah email. Nah, oke. Nah, ini letaknya harus di dalam echo ini. Nah, berarti kita copy atau kita cut tr sampai kita paste di sini. Nah, ini kita buat, kita kasih tab supaya lebih rapi. Nah, di sini. Ini biar tanda petiknya kita turunkan ke sini, berarti ini kita hapus. Ini tanda petik terakhir. Ini penutup dari while-nya. Oke, simpan, kita coba jalankan apakah ada error. Baris 45. Oke. Ini berarti tanda petik, setiap tanda petik ini kita rubah jadi tanda petik 1 supaya jangan ada error. Karena di sini sudah ada tanda petik 2-nya kan. Jadi tanda petik ini kita rubah jadi 1 semua. Sama, sehingga warnanya berubah menjadi warna coklat semua. Coklat atau kuning. Oke, simpan. Kita coba refresh lagi. Baris 49 lagi, ada 49. Di sini ada penutup. Di penutup sini ya tidak ada. Oh, di sini kurangnya titik koma. Coba refresh lagi. Oke, baris ke 35. Wow, $R $NO, mungkin $NO $NO. Oh iya, $NO masih belum ada variabelnya. Kita buat sini $NO sama dengan 1 titik koma. Dan di bawahnya sini juga harus ada penutupnya $NO plus titik koma. Itu untuk penomoran otomatis. Kita refresh lagi, masih ada error.
Oh ternyata di sini salah, ini bukan page vet. Coba lagi, seharusnya mau. Nah iya benar. Oke, ini sudah keluar dua data yang kita masukkan di sini. Kemudian salahnya lagi adalah kelas. Jadi kita untuk menampilkan kelas di sini kita harus mengotak-atik lagi MySQL query-nya. Caranya adalah kita tambahkan di sini MHS, kemudian koma, kita panggil juga tabel kelas where, di mana kelas tabel kelas yang dari ID underscore kelas itu kita samakan atau sama dengan MHS titik ID underscore kelas. Nah seperti itu. Nah di sini berarti tidak pakai ID kelas lagi, tetapi di sini cukup kelas saja karena dia mengambil dari data kelas langsung. Kita coba cek. Nah benar. Jadi sini 1A, sini 1B. Jadi ini codingnya untuk query SQL-nya seperti ini. Oke, kemudian kita akan menambahkan edit dan hapus ini berdasarkan ID-nya. Jadi kalau yang ini adalah ID 1, seharusnya di sini alamatnya nih kalau kita arahkan seperti ini, alamat di bawahnya ini, mana sorry, kecil saja. Nah, jadi alamat di bawah sini akan muncul alamat, itu seharusnya edit.php ID berapa, ID 1 sebenarnya. Kalau ini berarti ID 2 seharusnya. Nah, maka di sini harus kita tambahkan tanda tanya ID sama dengan kita copy dollar ID, tidak perlu di copy, tulis saja $R buka kurung tutup kurung ID underscore MHS. Nah jadi seperti itu, tanda tanya ID sama dengan $R ID sama dengan MHS, diedit, dihapus juga sama sebelum tanda petiknya. Simpan, kita coba tes edit. Nah ya kan, edit ID jadi ID 1 di bawah sini, di bawahnya sini berarti ID 2. Hapus pun sama, hapus ID 1, hapus ID 2. Oke, benar sekali. Kita cek durasinya sudah 22 menit. Oke, kayaknya sudah benar, tidak ada yang salah lagi. Nah, tinggal kita buat fungsi tambah datanya. Nah, fungsi tambah data kita buat di dalam sini, file baru, Ctrl+Shift+P lagi, PHP, enter, kita simpan langsung menjadi formnya tambah titik PHP. Oke, tambah titik PHP. Nah, di sini tambah titik PHP berarti kita memerlukan form di sini. Atau kita buat video yang berbeda supaya lebih fokus. Oke, berarti ini file home-nya seperti ini saja.